Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Mau segede apapun rumah lu, mau semewah apapun rumah lu, kayak rumah Siska Kol, tetep kan, toilet itu jadi satu-satunya tempat yang bisa mencurahkan ide kreatif kita, men. Ya nggak peduli rumah lu tuh modelan kayak semi industrial padahal emang ada duit buat beli cat, ataupun rumah lu tuh modelan kayak open space house padahal emang ada duit buat beli material tambahan. Dan apalagi ini buat temen-temen yang para pekerja kreatif ataupun para konten kreator kayak kita-kita ini pasti setuju toilet tuh jadi satu-satunya tempat buat mencurahkan ide kreatif kita. Nggak semua, tapi kebanyakan, mamen. Lagi ngeden dikit, keluar ide. Lagi gosok gigi, keluar inspirasi. Tapi kadang kesel ya kan, pas kita di toilet itu ya sinyalnya hilang timbul, atau bisa dibilang ya susah sinyal kalau di toilet gitu ya. Sinyal geser sedikit mati. Apalagi ini rumah kontrakan kita itu kan 2 lantai, turun ke lantai 1 sinyal hilang, masuk ke toilet buat nonton video bongkar Vespa sinyal hilang. Jadi kan kesel, ini juga bisa menghambat proyekan kita. Proyekan terhambat, proyekan nggak kelar, duit nggak ada, miskin jadinya. Tapi tenang, saya ada solusinya. Enggak, maksudnya TP-Link selaku suhu per Wi-Fi-an duniawi itu punya solusinya. Namanya ya teknologi mesh Wi-Fi yang disematkan ke produk Deco series mereka. Dan ini dia TP-Link Deco S7 yang bakal kita review di video kali ini. Oke, berarti kita udah pindah di meja ya kan. Jadi TP-Link Deco S7 ini ada 3 SKU berdasarkan nodenya, atau bisa dibilang berdasarkan unitnya ya kan. Ada yang 1 pack, ada yang 2 pack, sama ada yang 3 pack. Jadi bisa disesuaikan dengan jumlah lantai bangunan kalian gitu ya kan. Dan kita ngetesnya itu yang Deco S7 2 pack. Jadi ada 2 unit karena memang rumah kontrakan kita itu jumlahnya ada 2 lantai gitu. Dan di paket pembelian kalian akan mendapatkan ya 2 pack ini Deco S7-nya, terus kalian akan mendapatkan 2 adapter dan ada kabel RJ45-nya. Dan yang terakhir sih ya ini ya manual booknya. Buat tampilan Deco S7 ini agak berbeda dari router kebanyakan yang pada pakai antena gitu loh. Kalau unit Deco S7 ini tampilannya lebih minimalis dan modern, bre. Malahan lebih kelihatan kayak air purifier gitu kan ya, bukan kayak router gitu. Dengan dominan warna putih di bagian bodi dan ada detailing abu-abu di sisi belakang serta sisi atasnya yang juga terdapat grill dengan bentuk logo TP-Link. Soal spesifikasi, TP-Link Deco S7 ini masih pakai standar jaringan IEEE 802.11 AC1900. Jaringan ini pakai Wi-Fi generasi kelima atau Wi-Fi 5 yang support dual band. Bisa di bandwidth 2,4 GHz dengan speed up to 600 Mbit per second dan bisa di bandwidth 5 GHz dengan speed up to 1,3 Gbit per second. Walau terlihat tanpa antena, tapi unit Deco S7 ini punya 3 buah internal antena di setiap unitnya yang punya kemampuan pancaran sinyal up to 1950 kaki persegi atau sekitar 180 meter persegi, bre. Ya kira-kira itu setara 3 unit rumah subsidi lah ya. Jadi problem hilang sinyal di toilet atau bahasa kerennya itu Wi-Fi dead zone itu bisa teratasi. Dan unit Deco 7 series ini bisa terhubung sampai 100 device sekaligus. Ini penting banget, apalagi di era Internet of Things saat ini yang semuanya itu berbasis digital, Pak. Mulai dari perangkat smart home sampai CCTV di sekitar rumah kita. Itu butuh Wi-Fi. Lampu smart lampu itu butuh Wi-Fi. AC aja kadang sekarang udah smart ya, itu butuh Wi-Fi. CCTV yang bisa kita lihat jarak jauh di luar kota itu butuh Wi-Fi. Makanya ini mantep buat bisa terkonek 100 device sekaligus. Kalau mau koneksi via kabel Ethernet, di setiap unit Deco S7 tersedia 3 port full gigabit yang ngejamin transfer data ekstra cepat dan stabil dengan kecepatan sampai 1 gigabit per second, bre. TP-Link Deco S7 selain berfungsi sebagai router yang terhubung langsung dari kabel ISP atau Internet Service Provider, bisa juga berfungsi sebagai access point yang dihubungkan terlebih dahulu dari router bawaan ISP ke unit Deco S7 ini via kabel RJ45. Fitur utama dari Deco seriesnya TP-Link ya teknologi mesh Wi-Fi sistemnya yang berguna atau berfungsi layaknya seperti repeater lah, bre. Bedanya, makin banyak jumlah repeater, makin banyak pula SSID atau Wi-Fi name-nya yang perlu kita hubungkan. Misalnya, di lantai bawah ruangan kita ada Wi-Fi yang SSD-nya router bawah namanya tuh. Terus di lantai atas
atas ada 2 router lagi. Yang satu pakai SSID dumb host atau nama rumah ini yang terletak di luar kamar. Satunya lagi pakai SSID dumb host 2 yang terletak di dalam salah satu kamar kita. Jadi bre, di rumah ini itu ada 3 jumlah router. Kalau kita mau ke bawah, kita kudu ganti manual pakai SSID yang ada di bawah. Kalau kita ke lantai atas, kita juga kudu ganti manual pakai SSID yang ada di lantai atas. Itu pun ada 2 router kan. Nah, dengan adanya teknologi mesh wifi system ini, itu mengeluarkan atau ya bisa dibilang ya menghilangkan keruwetan yang tadi gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu lagi manual-manual turun ke bawah, turun ke atas, ganti SSID. Inilah fungsinya mesh system. Jadi walaupun dekonya tuh banyak atau jumlah unitnya ini banyak, tetap SSID-nya satu atau namanya tuh cuma satu. Lu mau pindah dari atas ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3, tetap SSID-nya satu. Nggak perlu manual-manual lagi gonta-gantinya. Jadi dengan teknologi mesh wifi system, kita akan otomatis terhubung dengan unit deko terdekat yang bakal kasih sinyal paling kuat dimanapun kita berada, mau itu di lantai atas ataupun di lantai bawah bre. Jadi kira-kira itu dia bre untuk ulasan atau review kita mengenai mesh sistemnya dari TP-Link, itu TP-Link Deco S7. Dan sekarang kita masuk ke proses setupnya dan kita mau lihat, kita mau tes kecepatan, speednya gimana gitu loh. Nah sebelum itu kalian download dulu aplikasinya, namanya itu TP-Link Deco, ada di Play Store ataupun di App Store. Selanjutnya kalian colokin kabel RJ45-nya dan juga kabel powernya ke unit Deco yang satu ini ya. Ini buat yang di atas atau di studio. Nah bre, kalau kabel RJ45 sama kabel power udah tercolok, dia biasanya akan berkedip warna kuning, artinya sedang memulai. Dan kalau udah berkedip warna hijau, itu sedang melakukan pengaturan. Dan kalian langsung aja buka HP kalian, terus masuk ke WiFi. Ini masih terkoneksi ke WiFi utama kita ya, namanya dumb host. Dan nanti biasanya bakal muncul, tapi munculnya itu nama SSID pabrikan dari si routernya ini. Nah kalian bisa cek di bagian bawah itu namanya Deco_9AF0. Nah kalian cari nih di sini. Nah ini ada nih kan Deco9AF0, kalian konekin aja dan udah terkoneksi nih ya kan, Deco9AF0. Dan kita bakal ngetes untuk kekuatan sinyalnya Pak. Nih kita tadi beli aplikasi ya, nama aplikasinya itu NetSignal Pro. Jadi bisa ngecek kekuatan sinyalnya itu gimana. Jadi cara kerjanya itu semakin kecil angkanya itu semakin deket gitu loh. Dan ini kan routernya lagi di sini nih. Nah HP-nya lagi di sini. Jadi kekuatan sinyalnya tuh minus 17, minus 18. Jadi emang deket banget dan sinyalnya kuat banget. Nanti kita bakal tes di bawah, itu bakal jauh nih. Contohnya nih, tak ganti deh ya. Jadi SSID router utama, itu kan router utamanya di luar tuh. Nah kita ganti kekuatan sinyalnya berapa ya. Dan pas kita ganti ke SSID router utama, kekuatan sinyalnya tuh jadi minus 50 karena routernya lagi di luar. Nah kalau routernya lagi di dalam nih, ya udah jelas kekuatan sinyalnya kuat banget gitu, karena kan device kita deket banget sama routernya kan. Ini minus 17, minus 18 tadi men. Tuh, minus 16, minus 17 gitu. Jadi nanti kita tes di bawah nih, kira-kira kekuatan sinyalnya gimana. Dan sekarang kita akan lakukan setup menggunakan aplikasi Deco-nya, TP-Link Deco yang udah kita download. Kalian bisa download di App Store ataupun Play Store ya. Nah, jadi ini tampilan ketika kalian udah login. Jadi sebelum masuk ke pengaturan, kalian harus bikin akun TP-Link dulu dan login dulu. Dan ada tombol Let's Begin, tinggal tekan aja men. Terus kalian tinggal pilih Deco series tuh banyak banget ya, bukan cuma S7 doang, tapi banyak banget ya. Dan itu bisa terhubung satu sama lain asalkan sama-sama Deco series. Jadi kita lihat, kita pilih yang S7 dan kita langsung next, terus next, dan ini berkedip warna hijau, next lagi. Oke, lagi mencari nih wifi-nya. Nah, udah ketemu, found it ya kan. Terus ini ada pilihan mau ditaruh mana nih routernya. Nah, kita taruh di office ya, karena ini studio kita di office. Terus connect. Nah, bre, kalau udah berhasil connect, nanti LED indikatornya ini bakal nyala warna hijau tanpa berkedip. Dan di sini ada tulisan connect your Deco into the internet ya kan. Terus tinggal next aja. Dan ini dia yang tadinya SSID-nya tuh bawaan pabrik, kita bisa ganti nama di sini men. SSID-nya kita ganti nama Deco S7 Kudet. Passwordnya nih kita random aja 1234567 8. Terus kita klik next dan dia bakal berubah ganti SSID yang tadi SSID pabrikan jadi SSID yang udah kita ganti tadi namanya Deco S7 Kudet. Dan biasanya dia berkedip warna merah, itu lagi processing ya. Tunggu aja sampai selesai. Kalau udah selesai kita ke bawah, kita setup yang ini nih. Nah, kalau udah selesai nanti ada tulisannya save your Wi-Fi network to your phone, dan langsung kita save di HP yang kita connect-in sekarang, dan nanti bisa digunakan di semua device yang ada di sini gitu loh. Dan udah connected tulisannya, dan lagi ngetes nih internet koneksinya gimana. Akhirnya selesai. Your Deco network is now up, dan kalian bisa tekan down atau kalian mau nambahin add another Deco. Dan memang tujuan kita beli mesh
WiFi system ini supaya ya nggak ribet gitu loh, nggak repot naik turun atas harus ganti SSID. Jadi kita akan setup yang satu ini. Kita klik add another deco dan kita coba ke bawah. Oke bre, kita udah di bawah. Nah, ini tuh di ruang tamu di lantai 1. Dan unit deconya kita udah hubungkan ke listrik biar hidup. Dan udah berkedip juga warna hijau yang artinya siap untuk dikonfigurasi atau di setup. Dan di tampilan aplikasinya ada select your deco gitu kan. Dan tapi sebelum itu kita bakal tes dulu kekuatan sinyalnya ya men ya. Kita lihat ini lagi terhubung ke WiFi Deco S7 Kudet SSID yang ada di atas di lantai 2. Dan kita di lantai 1 kan jauh, itu jadinya minus 68 Pak. Dan kita cek juga router utama kita yang namanya dumb host. Jadi bre, kita udah ganti ke dumb host atau SSID router utama kita. Pas kita cek untuk kekuatan sinyalnya itu minus 67. Ya mirip-mirip lah sama unit Deco S7 Kudet yang ada di studio kita. Nah ini minus 70, lebih parah lagi. Jadi memang itulah kenapa kita butuh unit deco satu lagi di bawah supaya kita kalau dari lantai 2 ke lantai 1 itu nggak perlu ganti SSID gitu loh. Kita lanjut untuk nge-setup deco yang ada di bawah atau di lantai 1. Kita pilih yang S7 dan di sini suruh pilih spotnya men. Dan kita next aja dan kita taruh, oh di sini suruh ditaruh di tempat terbuka. Ini cukup terbuka sih karena nggak ada penghalang ya. Next aja, looking for deco. Jadi aplikasinya nyari deco yang udah terkonek ke listrik, sumber listrik. Dia biasanya koneksinya otomatis sih, nggak perlu kita connect manual ya. Maksudnya tinggal kita next doang. Oke bre, udah ketemu tadi kan. Terus kita pilih nih mau ditaruh di mana. Kita taruh di living room lah ya. Dan kita next, applying settings dan kita tunggu aja beberapa saat. Dan failed to add this device. Play settings, kita lihat dan deco has been added atau udah ditambahin. Kita klik done. Oh iya, hampir lupa, kita juga udah lakuin speed test buat ngelihat speed internet di Deco 1 dan Deco 2 kayak gimana. Pertama kita tes dulu yang Deco 1 yang posisinya kita tulis di office. Seperti yang kalian lihat di aplikasi Deco-nya, kita bisa monitoring device yang terhubung ke Deco 1 ataupun Deco 2. Nah, HP saya masih terhubung ke Deco 1 alias di office. Terus kita buka aplikasi Net Signal Pro buat ngelihat kekuatan signalnya. Udah jelas ya, minus 13-an yang artinya kita cukup dekat dengan posisi Deco 1. Dan kita lanjut lakukan speed test. Hasilnya dapat speed download 99 MB per second dan speed upload di 104 MB per second. Sekarang kita tes speednya di Deco 2 yang ada di ruang tamu. Kekuatan sinyalnya sekitar minus 15 ya, karena saya tes di sebelahnya nih. Dan buat hasil speed test yang kita lakukan, kita dapat speed download sekitar 96 MB per second dan speed upload yang lebih tinggi nih di 127 MB per second. Kesimpulannya, mau kalian terhubung ke Deco 1 ataupun ke Deco 2, speed yang kalian dapatkan tetap identik bre. Tapi bre, kekuatan signalnya juga mempengaruhi hasil speed testnya bre. Oke bre, tadi kan udah berhasil setup node yang satunya lagi di lantai 1 dan otomatis itu terkonek ke living room karena tadi kita setupnya ke living room. Dan di tampilan aplikasinya itu ada Deco S7 Kudet. Kalian bisa lihat ya, itu ada 2 node. Yang pertama itu di office atau di lantai 2 yang udah kita setup, yang kedua itu di living room atau di lantai 1 yang udah kita setup. Kalian bisa klik nih dan ya bener tuh kan, di living room terkoneksi 2 device, HP ini sama satu lagi HP itu. Sedangkan di office itu 0 device karena belum ada kita koneksin lagi tadi gitu loh. Dan kita mau lihat ya kira-kira sinyalnya kuat atau enggak, sama kuatnya dari yang di atas atau enggak gitu loh. Dan kita udah buka aplikasinya, minus 16 sama kuatnya, sama kayak yang di atas karena memang sedekat ini men. Dan kalau kita ubah wifi-nya ke router utama kita yaitu dumb host, itu ya udah jelas ya kekuatan sinyalnya berubah men. Jadi kira-kira itu dia, udah selesai setupnya dan kita sedikit mau nyinggung fitur-fitur yang ada di aplikasinya men. Kalian bisa lihat di sini untuk more, di sini ada Deco Lab, terus ada monthly report dan QoS itu buat ngatur bandwidth-nya. Bandwidth buat beberapa device lah gitu kan. Dan di sini ada block list kalau misalkan kalian habis ngeblok beberapa device gitu kayak tetangga connect ke wifi kita gitu kan. Dan di sini ada fitur WPS, ada wifi setting juga di sini. Terus ada internet connection, network optimization. Jadi di sini banyak buat fitur-fitur yang bisa kalian coba-coba lah gitu. Dan ada parental control kalau misalkan kalian punya anak kecil, kalian bisa kontrol anak kita tuh buka-buka apa sih gitu. Dan kira-kira itu dia, dan kita bakal kembali ke toilet. Mau ngetes sih di toilet internetnya lancar atau enggak. Biasanya kan di toilet tuh dead zone banget gitu loh. Yuk kita ke atas. Ke toilet. Jadi kira-kira itu dia video pembahasan kita mengenai router Wi-Fi mesh dari TP-Link, yaitu TP-Link Deco S7. Jadi kita tidak perlu worry lagi di toilet sedang mengeluarkan ide inspirasi kreatif kita tanpa harus terputus
internet atau wifi gitu kan, karena memang kita udah pakai ya TP-Link Deco S7 gitu loh. Jadi di toilet tetap bisa kita scrolling internet ya kan, mencari ide inspirasi cair gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya memang mesh wifi atau teknologi mesh wifi system itu ngebantu kita buat para kreator atau pekerja kreatif mengeluarkan ide-ide inspirasi tanpa terhambat internet terputus atau wifi terputus gitu loh men. Dan untuk harganya berapa? Jadi untuk harga satuannya ya, satu Deco itu harganya 700.000. Nah kita kan ambil yang 2 Deco, itu berarti kali 2 1.400.000 gitu loh. Ya tergantung lantai bangunan kalian ada berapa ya? Karena rumah kontrakan kita 2 lantai, jadi ya kita beli yang 2 Deco gitu. Menurut kalian gimana? Apakah teknologi mesh wifi system ini membantu? Coba tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin selaku di channel Muncet. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mau lanjut pup dulu. Oh, airnya habis.